Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani Indonesia tentunya ya. Nah, hari ini kembali saya melihat tanaman ubi jalar milik kakak yang kemarin di saat penanaman awal yang 9 hari yang lalu sudah saya videokan, dan hari ini saya juga kembali untuk melihat ya kawan, tentunya wis pokoknya seputar ubi jalar ya. Nah, ini kemarin sampai jauh di sana itu nanamnya tidak dilakukan dalam 1 hari ya. Ini ada beberapa tahap di jeda sekitar 3 hari 4 hari ya. Nah, karena sambil membuat bedengan ini rapi juga untuk nanti agendanya panen itu bisa bergiliran. Nah, seperti itu ya. Itu agendanya setiap melakukan penanaman, karena hanya dilakukan dengan secara santai saja. Nah, oke kawan, ini lanjut aja ya. Ini varian-varian tentunya seperti biasa. Ini mulai dari si gemoy, pelangi madu, juga ada gadingdong, ubi madu, dan Papua, ada yang lain ya. Banyak sekali variasi yang dikembangkan di lahan milik kakak saya hari ini ya. Nah, ini lanjut kawan, ini sambil mungkin ya bercakap apa gitu ya. Nah, ini penampakannya bedengan seperti ini. Nah, ini karena di sini minim sekali penutup atau mulsa alami, ini yang tanaman kemarin sore ya. Karena panas sekali di sini, akhirnya ya ditutup walaupun cuma sedikit, tapi kayak hari ini nanti akan mungkin turun hujan ya. Wah, ini mendungnya sudah tebal banget. Nah, ini untuk yang bagian bawah yang kemarin juga ditanami, hari ini sudah ya, sebagian sudah ditanam. Yang belum bagian sana itu juga masih kosong ya. Oke, lanjut kawan. Nah, ini gadingdong yang ini usia 1 minggu ya, sudah seperti ini, mulai berdiri, daunnya pun sudah mulai seger. Nah, ini kemarin bernanam ya, panas akhirnya ya banyak yang rontok daunnya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kelihatannya ini sudah mulai tumbuh akar di bawah, kan bisa kita lihat dengan berdirinya batang daun. Ini untuk ubi madu yang dilakukan. Nah, ini memang waktu-waktu di bawah 15 hari adalah waktu yang krusial ya. Nah, ini dilakukan penyiraman. Ini memanfaatkan pompa air untuk menyiram dari masing-masing ubi jalar. Nah, ini yang sudah usia 9 hari. Ini mulai petak ini umurnya 9 hari ya. Nah, ini baru selesai dilakukan penyiraman. Memang dilakukan penyiraman untuk di awal-awal penanaman itu adalah wajib ya kita lakukan, karena agar tunas dan juga akar itu akan tumbuh dengan sempurna ya. Karena memang akar adalah kunci utama keberhasilan. Jadi di usia sampai 10 hari 15 hari itu adalah faktor jangan sampai telat air ya. Ibaratnya kalau kita tanam di musim panas seperti saat ini, itu 2 hari sekali harus kita siram pakai air ya. Untuk penyiraman kita lakukan 4 sampai 5 kali ya, dengan jeda 2 hari sekali seperti itu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk setelah penyiraman yang keempat itu bisa kita lakukan 1 minggu sekali, dan selanjutnya itu kita tergantung atau melihat kondisi tanah kita ya, tingkat kelembapan masih kadar air itu banyak apa tidak, atau sedang atau kurang. Itu harus kita cek tentang kelembapan dari tanah, yaitu biar nggak ada yang namanya kekurangan air. Jadi harus kita selalu kontrol dengan cermat ya. Nah, ini untuk yang jenis KW pun, nah ini bagus banget ya. Ini yang kemarin pas ditanam itu
ditutup pakai jerami ya. Nah, ini jeraminya sudah bisa kita sisihkan dulu, karena kemarin bergantian jeraminya, tapi nggak apa-apa, yang sisa-sisa itu adalah salah satu jadi pupuk organiknya ubi jalar ya. Ya memang usia 9 hari kelihatannya kecil-kecil banget ya, tapi memang di tempat saya khususnya jenis-jenis yang ditanam ini adalah produk-produk yang saya hasilkan sendiri ya. Maksudnya hasil persilangan dari jenis-jenis yang bagus menjadikan hasil yang memuaskan. Kalau memang untuk jenis ubi madu itu memang tetap kita kembangkan juga, karena juga sudah wis mantap hasilnya ya. Nah, ini untuk gemoy 122, ini yang 133 juga lebih cepat sekali ya. Ini yang gemoy 1, ini kemarin ditanam sama-sama usia 9 hari sampai sana tadi ya. Sudah bagus sesuai dengan harapan. Nah, ini untuk bagian pinggir adalah gading dong. Nah, ini bisa kita lakukan pemupukan ya. Usia 9 hari pun kalau musim panas itu bisa kita lakukan pemupukan ya. Ini sudah waktunya, karena kita melihat tanaman ini sudah mampu untuk kita pupuk. Tapi memang untuk pemupukan bila dilakukan di saat usia 9 hari itu lebih baik dilakukan di sore hari ya untuk pemupukan. Kemudian kita siram agar cepat pecah pupuk yang kita tabur dan mulai diserap oleh tanaman. Nah, ini bedengannya sangat rapi, ketinggian sekitar 45 cm. Ini memang sangat gembur sekali ya tanahnya ini, karena kemarin ini memakai mesin cakar baja, jadinya bisa lebih gembur dibanding kita melakukan secara manual. Karena memang manual itu nggak bisa ya seperti hasil yang dibikin dengan mesin, karena akan lebih halus seperti ini hasilnya. Ya memang ada metode khusus ya yang dilakukan menggunakan mesin, itu pasti akan lebih halus. Tapi manual pun sebenarnya juga bisa, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting di hasil akhir atau finishingnya itu umbin itu akan selalu bagus. Itu kita harus mencari tahu bagaimana cara ubi kita itu akan menghasilkan yang bagus walaupun kita tidak memakai teknologi, contohnya dengan menggunakan mesin pembuat gulutan untuk ubi jalar kita. Nah, kawan, lanjut, ini bukan tidak mungkin Anda menanam itu dengan jumlah partai besar. Kalau mungkin Anda mempunyai lahan yang sangat luas, nah itu kalau memang memerlukan tenaga manusia kan tidak memungkinkan ya. Ibaratnya kita punya 1 hektar, kalau kita tidak memakai mesin pasti tidak mampu, apalagi manual, wes geblak tenan. Oke, lanjut kawan. Nah, ini menuju area gading dong dulu ya. Ini gading dong juga kita jarak tanam. Ini kakak saya memakai jarak tanam 40. Kenapa kok dilakukan 40 cm? Karena bedengan yang dibuat untuk area khusus gading dong ini kalau menurut saya terlalu kecil. Akhirnya memang disikapi dengan jarak tanam yang lebih jarang. Tapi kalau ini gulutannya ini lebih besar sedikit, jarak tanam yang rapat pun oke-oke saja. Itulah keunggulan masing-masing ya. Kalau kita gulutannya terlalu kecil, otomatis kita harus jarang menanam ubi kita. Ya pasti harus jarak 40 paling tidak. Tapi kalau kita gulutan itu besar, itu 30 sampai 40 pun akan hasilnya maksimal seperti yang kita harapkan. Nah, untuk itu sebenarnya jadi perhitungan lahan kita
ibaratnya lebar lahan kita itu berapa meter, 4 meter itu kalau kita jadikan 4 lajur itu pasti akan kecil ya jadinya kalau untuk 4 meter. Tapi kalau kita jadikan 3 itu sudah bagus sekali. Sebenarnya jumlah tanaman memang lebih banyak untuk 4 jenis, 4 lajur, tapi untuk produksinya pasti akan lebih baik kita lakukan jadikan 3 lajur ya, dengan jarak tanam yang kita perhitungkan. Nah, memang kita harus menghasilkan ubi jalar yang berkualitas, bukan cuma menghitung jumlah batang. Nah, oke, itu tadi hanya sekilas pengetahuan dari saya yang mungkin ada manfaat buat kawan-kawan, bisa dipraktekkan, diterapkan pada lahan Anda. Nah, oke, lanjut. Nah, ini contohnya yang sudah ukuran besar ya seperti ini ya. Ini untuk bedengan yang standar. Kalau di tempat saya kita pakai jengkal aja ya. Ini 1, 2, 3 ya. 3 itu kan sekitar 45 cm. Nah, bagian atas bedengan itu paling ideal itu 45 cm. Ketinggian minimal 40 ya. Itu atau setinggi lutut kita, itu adalah standar yang biasa kita lakukan di lahan sekitar sini. Itu saya jamin hasilnya akan memuaskan ya. Tentunya dengan didukung perawatan yang memadai. Jangan hanya asal menanam dengan ukuran segini-segini tanpa adanya perawatan. Karena perawatan tanaman itu adalah salah satu pendukung faktor utama keberhasilan saat kita bertanam ya. Entah tanaman apapun seperti itu ya. Tidak harus ubi jalar, tidak harus jagung, tidak harus padi ya, semuanya ya tentang pertanian. Nah, untuk kawan yang di bawah sana masih dibiarkan seperti itu ya. Ini agendanya akan dilanjutkan setelah usia yang bagian atas ini sekitar 1 bulan. Biar ada jeda itu tetap kita jaga, di lahan ini akan tetap ada yang panen, ada yang nanam. Jadi akan secara kontinu tetap ada panenan. Nah, tapi jangan lupa di like ya, subscribe untuk sing belum. Dan Anda akan mendapatkan notifikasinya dari saya dari berbagai video yang saya hadirkan buat kawan-kawan. Tentunya seperti itu harapan kita semua. Nah, ini untuk pemakaian pestisida, ini usahakan seminimal mungkin ya. Kalau tanpa adanya penyakit dan lain-lain itu usahakan tidak usah memakai pestisida. Apalagi sejenis umbi-umbian itu adalah hasilnya itu cepat panen dan itu tergolong makanan yang bisa kita makan. Jadi pemakaian pestisida itu usahakan seminimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita. Loh Bang, karena kalau ada hama nanti gimana? Nah, yaitu jangan terfokus terlalu dalam dulu ya. Yang penting berjalan dengan diiringi waktu. Ya pokoknya nandur lah iso menghasilkan itu maksimal, tapi mengeluarkan biaya itu yang minim saja ya. Di samping bisa menekan biaya juga tentunya untuk kesehatan kita, kalau kita makan tanaman yang apalagi tanaman kita sendiri itu tentunya kesehatan akan lebih bagus dan bisa menambah penghasilan dan lain-lain. Nah, seperti itu aja pengalaman dari saya, mungkin bermanfaat, dan salam tani untuk Anda menyemangati pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.